Otak budak itu ketika gue kasih tahu, oh uang tuh dicetak, uang dicetak itu ada backingannya nggak? Ada, gue sebut di sini. Tadinya emas 1971, sekarang di backing sama apa? Sama minyak. Gue kasih tahu. Dolar itu belakangnya minyak. Ini nggak ada yang ngerti nih ekonomi Keynesian. Petrodolar sistemnya. Jadi ketika emas itu sama Nixon diambil, Bretton Woods sistem berantakan, diganti ke minyak. Ketika dia ganti sama minyak, tukerannya apa sama Saudi? Dibilang sama Saudi, oke, lu kasih gue minyak dalam US dollar biar semua orang pakai US dollar. Jadi reserve currency dunia karena semua orang butuh minyak. Nah ini yang diganti dengan apa sekarang? Kalian pikir ke depan ini akan seperti apa gamenya? Mereka mainin seperti itu, lalu mereka tuker senjata sama Saudi. Oh ini gue kasih tank, lu gue kasih ini, tapi lu kasih gue minyak sama US dollar. Makanya semua Cina itu fokus banget dengan electric vehicle. Kalau lu datang ke Chongqing sekarang, itu semuanya listrik. Kaget lu sana. Itu udah kayak di masa depan tuh udah lewatin apartemen, kereta. Semuanya mobil listrik di Chongqing, bayangin. Jadi kalau lu mikir dunia ini cara kerjanya masih kayak lu pikir, lu ketinggalan. Cina ini lagi melakukan ini, Rusia juga barengan. Kenapa? Karena mereka mau banjirin dulu. Mereka mau banjirin, lu lihat kan BYD masuk ke Indonesia dia banjirin kan. Dia akan banjirin dulu dengan mobil listrik. Kenapa? Biar US-nya lepas speknya sama petrodolar ini. Biar pakai mobil listrik, itu agenda mobil listrik. Ini gue bongkar nih cara pikir elit global. Mereka itu mau bongkar ini semua ya. Mereka tahu uang itu cetak tapi karena minyaknya dibeli pakai ini dipakai sama komoditas. Nah ada yang ngomongin, oh lu nggak ngerti inflasi karena otak lu budak, lu baca buku siapa, belajar dari mana. Orang kan bilang, oh ini kira datanya begini. Datanya yang kasih siapa, ya kan? Buku yang lu baca, buku yang mana? Lu pernah baca edisi pertamanya Adam Smith? Nggak pernah kan? Nggak punya duitnya kan buat beli? Nah itu pertanyaannya. Lu baca udah edisi yang direvisi ke berapa? Udah didesain nih buat diajarin di sekolah, diajarin di kampus. Otak lu nggak bisa keluar dari sana. Itulah otak budak. Udah terbudakin dari kecil, kayak budak. Ya ada levelnya aja. Ada yang manajer naik BMW itu budak juga sama budak. Karena lifestyle-nya oh cicilan mobil, oh rumah mewah. Tapi cicil gitu, riba. Kelihatannya oh dia punya duit padahal miskin gitu. Karena nggak paham sistemnya. Terus gue ngomong kayak ini banyak orang suka, oh lu begitu aja lu kayak nggak pernah berutang. Nggak pernah, gue nggak pernah berutang. Gue anti riba. Ya, gue sama sekali nggak percaya karena ya akar dari semua kemiskinan yang ada adalah riba. You don't know what the fuck you're talking about. Lu nggak paham USD sama minyak ini hubungannya apa, kenapa Cina banjirin market begini. Lewat Indonesia gimana, hilirisasinya gimana. Kenapa? Karena gue mainnya udah sama yang paling atas di negara ini. Gue tahu cara kerjanya gimana. Orang bilang, oh kemiskinan struktural terjadi begini, oh nggak bisa segampang itu lu saling. Dunia ini kerjanya sangat gampang. Ini gue kasih bocoran di sini. Kalau lu bener-bener ngelakuin yang terbaik yang lu bisa lakukan, setiap lu dikasih sesuatu katakan lu untuk dikerjakan, lu lakuin yang terbaik ini, lu nggak mungkin gagal. AI masuk, robot-robot masuk, selesai, dibuang jadi sampah masyarakat. Makan kecoa di tempat 3x3. Yang selalu gue bilang, kalian bilang nggak mungkin terjadi. Nah nonton videonya. Begitu lu udah ambil makanin kecoa, lu nonton videonya. It will happen very fast. Ya very fast. Kalian harus tahu, lu itu bukan penguasa yang bisa cetak uang. Gue bilang uang dicetak ya, di pack sama minyak. Gue kasih tahu, kita bukan penguasa yang bisa cetak. Uang itu cuma bisa diambil dari orang, bukan di-create. Yang create itu mereka, para shadow banker ini di atas. Yang bisa ambil siapa? Kita. Kerjaan lu cuma ngambil atau diambil, selesai. That's how to play the game. Ini kapitalisme. Ya. Yang atas akan makan semua yang bawah. Lu punya 100 miliar uang, bungain 10%, udah 10M setahun. Itu kapitalisme. Uang tuh bisa jadi uang. Nah gimana caranya keluar dari mindset budak ini? Ya, inti dari videonya apa? Gimana cara keluar? Lu tahu problemnya apa? Gue kasih solusinya, cuma 3 ya. Yang pertama lu sadar, kesadaran bahwa ini ada sistem, pelajarin sistemnya. Sadar akan sistem perbudakan ini. Tahu ya, riba itu adalah sistem perbudakan. Tahu uang itu adalah dicetak, nggak ada gunanya. Pahamin dulu gitu sistemnya, cara kerjanya gimana. Tapi oh dia mah cuma ngomong begini ya. Jawabannya itu kan lu tinggal ngaca masih miskin. Gue ngobrol sama yang kaya, semua tahu 2 hal ini. Semua tahu sistem perbudakan ini. Semuanya eksploitasi sistem ini. Mau jadi kaya kan nonton ini. Sadar dulu yang pertama. Kedua, knowledge is power. Ya, kalau pertama itu sadar, kedua kalian sadar lagi. Kalau pengetahuan ya is everything. Beda gua sama lu itu cuma di otak. Perbedaan kita nih, kenapa gua kaya dan kalian belum kaya? Cuma di otak. That's it. Bukan di hoki, bukan di apa, di otak. Lu kalau punya otak kayak gue pasti jadi kaya langsung. Dimanapun lu berada. Gue bercanda-bercanda kemarin karena macet pulang. Gue bercanda sama partner gue si kakak. Kalau kita di drop di sini, cuma dikasih HP apa yang kita lakukan, dan kita bisa skemain berbagai macam cara gitu untuk jadi kaya lagi. Karena orang kaya itu nggak bisa jadi miskin, nggak bisa. Karena udah punya otaknya of how the system works. Eksploitasi di titik yang mana, udah tahu semua. Itu kayak main game. Lu udah jago sekali main game, lu balik ke level yang awal lagi, lu jadi yang paling jago di situ, lu bantai-bantai semua orang. Hidup tuh begitu. It's all a skill issue and knowledge issue.